Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Hari ini tentu adalah hari yang luar biasa karena kita senantiasa menerima pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena Dia Allah yang luar biasa bagi kita, tentu kita harus terus mendeklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan menemukan kekuatan iman, kekuatan tubuh rohani kita melalui firman Tuhan. Sama-sama kita membuka Mazmur pasal 43 ayat 5 saya bacakan. Bapak Ibu boleh baca ayat 1 sampai 5 ya. Namun ayat 5 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada ayat 5 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Dalam Mazmur pasal 43 maupun dari Mazmur 42, kedua pasal ini menjelaskan terkait erat dengan perasaan hati pemazmur ya, yang menyatakan bahwa pemazmur sendiri juga mengatakan dari lewat pernyataannya dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, dia berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya, besar sekali pengaruh dari hal-hal tekanan hidup, masalah, persoalan yang kita alami dapat menekan jiwa kita sehingga kita tidak berdaya dan kita mungkin tidak dapat melakukan apapun yang hendak kita kerjakan dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan pemazmur. Di sini ada masalah-masalah pribadi yang pemazmur ya Daud rasakan di dalam kehidupannya. Dan di sini juga kita melihat alasan mengapa gelisah hati pemazmur sehingga dia datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan itu tadi bagian observasi ya. Namun judul dari firman Tuhan pada hari ini dari renungan kita adalah jujur di hadapan Allah. Pemazmur ini jujur di hadapan Allah. Apa yang dia alami, dia jujur kepada Allah. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pergumulan ya yang dialami oleh pemazmur membuat dia mengulangi, menyampaikan kepada Tuhan. Pengulangan ini menunjukkan keadaan pemazmur yang sungguh-sungguh mengalami tekanan hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga di dalam bagian interpretasi kita melihat ada dua penyebab yang membuat pemazmur ini melakukan pertanyaan dalam dirinya dan juga mengadakan pengaduan kepada Tuhan. Yang pertama, ia merasa bahwa Allah meninggalkan Daud ya, pemazmur. Di pasal 42 ayat 10, pasal 43 ayat 2 Bapak Ibu dapat melihatnya. Ya, di pasal 42 ayat 2 dikatakan bahwa sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Nah, Bapak Ibu, selain tekanan pribadi yang dialami oleh pemazmur, juga menghadapi para musuh-musuh yang memberikan perkataan-perkataan ejekan bagi pemazmur. Mereka berkata, "Di mana Allahmu?" Bapak Ibu dapat temukan ini di ayat pasal 42 ayat 4, juga pasal 42 ayat 11. Mereka berkata, "Di manakah Allahmu yang dapat menolong engkau?" Ini merupakan masalah besar bagi pemazmur. Sudah mengalami tekanan secara pribadi dan juga mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya, musuh-musuh yang dia hadapi, sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika pemazmur mengalami hal-hal demikian, masalah bertubi-tubi dalam kehidupan Daud ya. Nah, sekalipun demikian pemazmur tidak berupaya mencari jawaban untuk menghadapi lawannya. Namun sebaliknya ia kembali kepada Allah. 3 kali ia bertanya, 3 kali juga ia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat melihat pada pasal 42 ayat 6b dan 12b, dan juga pada pasal 43 ayat 5b. Dia mengadukan 3 pertanyaan kepada Tuhan, tapi dia juga mengadukan 3 seruan kepada Allah sebagai
wujud pengharapan pemazmur kepada Tuhan bahwa tidak ada pribadi lain di dunia ini yang dapat memberikan kelegaan, yang dapat menolong, yang dapat memberikan kemenangan atas tiap tekanan jiwa, tekanan hidup pemazmur. Nah, di sini Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan keteguhan hati sekaligus iman pemazmur. Pemazmur mengenal Allah sebagai Allah yang penuh kasih setia. Pasal 42 ayat 9, karena dua pasal ini adalah pasal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu ya. Tetapi Lembaga Alkitab membuat kemudahan bagi setiap pembaca dipisahkan pasal 42 dan pasal 43. Dan juga di pasal 42 ayat 10 di sana pemazmur mengakui bahwa Allah tempat pengungsiannya. Pasal 43 ayat 2 pemazmur mengakui bahwa Allah sumber sukacita dan kegembiraan bagi pemazmur. Pasal 43 ayat 4 dia berkata bahwa hanya Allah sendiri yang akan menentukan tempat kediamannya dan menikmati keintiman dengannya. Ayat 43 ayat 3 sampai 4. Pemazmur mengakui bahwa hanya berharap kepada Allah, kita hanya bisa meneguhkan iman percaya kita sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan juga kita dapat membaca ayat firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, pemazmur dapat merasakan bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya mendapatkan kekuatan, dia memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi, setiap kita, saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak ada orang yang luput dari berbagai masalah yang dapat menimbulkan stres, bahkan kepanikan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, sehingga perasaan kita ya tak berdaya menghadapi hari-hari hidup kita. Nah, ini bisa terjadi pada setiap manusia, siapa saja bisa mengalami hal-hal demikian. Nah, kita bisa merasa kesepian mungkin seperti pemazmur, tetapi yang utama adalah kita datang berharap kepada Tuhan, menyerukan persoalan kita jujur di hadapan Allah, karena Dia satu-satunya penolong yang maha pengasih, yang maha kuat, yang mampu dan maha kuasa untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami tekanan, persoalan, masalah baik pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat, keluarga, tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa Allah akan bertindak menolong orang-orang yang berseru jujur di hadapan Allah. Kita kadang-kadang jujur kepada orang lain, bercerita kepada orang lain kita punya masalah persoalan. Lupa yang pertama kita harus jujur di hadapan Allah. Mengutarakan, mengungkapkan segala suatu peristiwa yang kita alami. Terutama ketika mengalami tekanan hidup seperti yang dialami oleh pemazmur. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak lari kepada manusia, tapi mereka datang jujur akan perasaan hidup mereka di hadapan Allah. Ada contoh yang lain, Musa mengakui bahwa beban hidupnya ya dalam memimpin bangsa Israel itu terlalu berat. Kadang-kadang kita mengalami beban seperti Musa, berat menghadapi hidup ini, berat menghadapi anak-anak yang kurang taat dan lain sebagainya, berat menghidupi hidup ini, menghadapi tantangan hidup, bahkan beratnya pekerjaan yang kita harus lakukan untuk mendapatkan upah sehingga kita dapat makan minum dan lain sebagainya. Bapak Ibu dapat baca ya, di sana ada kejujuran di hadapan Allah dari Musa dalam Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Dan juga ada tokoh yang lain yaitu Elia mengungkapkan ketakutannya untuk menghadapi Isabel pada 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dan bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya, dikatakan dalam Matius 26 ayat 38. Ini adalah perasaan manusia Allah, manusia Yesus 100% ya. Dia hidup 100% sebagai manusia, 100% juga sebagai Allah. Tapi dalam sisi kemanusiaannya, dia juga merasakan hal-hal yang kita alami. Tetapi ada seruan kepada Bapa di surga bahwa dia tidak kuat, dia tidak cukup mampu menghadapi penderitaan salib yang Yesus akan lakukan bagi saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di tengah kejujuran itulah ada pertolongan yang penuh belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu perlu kejujuran di hadapan Allah, Bapak Ibu saudara. Jangan pikir sendiri, jangan tanggung sendiri ya, jangan rasakan sendiri. Jujurlah di hadapan Tuhan, biar Allah pun mengambil alih setiap
tekanan jiwa yang kita alami, sehingga kita terluput dari tekanan, stres, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan kita takut untuk mengungkapkan kerapuhan diri kita, kerapuhan hati kita, kerapuhan jiwa kita, pikiran kita di hadapan Allah. Dan jangan takut juga untuk terus terang berharap ya akan pertolongan Tuhan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Terus teguh pengharapan kita di dalam Tuhan dan jujur terbukalah kepada Tuhan, karena hanya Dia tempat perlindungan, tempat pertolongan yang aman, kuat, dan teguh bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan luar biasa akan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita mengamini, mengimani, merenungkan, juga melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, mujizat, pemulihan masalah keluarga, kesembuhan dan lain sebagainya, atau ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamin hidup kami dalam setiap tekanan kehidupan yang kami rasakan, tekanan jiwa kami, batin kami. Tuhan, Engkau peduli, Engkau maha tahu, Engkau maha pengasih, Engkau akan mencampur tangan dalam kehidupan kami, dan Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk terus berharap kepadamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan keluarga GPD El Shaddai Magelang dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.